sunnah azan niki adalah wadul muadzin isoba'in musabbihatain fi uzunai, yaitu ini memasukkan telunjuknya. Jadi bukan kayak gini, niki telunjuk dimasukkan niki. Ini sunnah azan, ya, sunnah. Lalu wal itifatu indal hay'alah fil adzan wal iqamah, kita disunahkan iltifat, yaitu menengok. Namun di sini di manakah ya seorang muazin itu akan menengok ke kanan? Falyatifu yaminan inda hay'alah ulah, yakni hay'alas shalah. Disunahkan muazin itu iltifat, menoleh ke kanan itu ketika hay'alas shalah, yaitu hay'alal ula, itu hay'alas shalah, hay'alas shalah niki. Ya, disunahkan iltifat niki. Ya, baik itu iqamah juga ketika hayya 'alas shalah gitu, hayya 'alal falah, itu juga disunahkan, ya. Wasyimalan indal hayya 'alas tsani, dan menoleh ke kiri ketika hayya 'ala kedua, yaitu hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, menoleh ke kiri niki. Niki adalah ya termasuk sunnah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safiya al-haniya wa hab ya ghani, wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalati al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa sawabi subhanah. Nawaina ma nawabihi aslafuna as-salihun, nawaina ma ahaqqa bihi ilmullahi ta'ala min husnin niyat. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan guru, para asatiz, para habaib, mami-mami tiang yang tiang hormati, yang tiang muliakan, ya, Bapak Kaling, Bapak Penghulu, para RT, para sesepuh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, singkatnya kaum muslim muslimat, hadirin hadirat rahimakumullahu jami'an, yang semoga Allah senantiasa selalu memberikan kita taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah memberkahi kita juga pada malam hari ini. Ya, yang pertama ya tiang izin niki, karena ya tiang berada di depan pelunggu semua bukan berarti semata-mata tiang mengajar, ya, karena tiang juga butuh belajar. Akan tetapi qadarullah niki ya guru kita semua, Tuan Guru Haji Mahsun saat ini lagi ada hal di Kerangkeng niki. Jadinya tiang diamanahin, ya, tiang semata-mata liimtisaril amr niki, menuruti perintah beliau niki, ya, harap dimaklumin niki. Alhamdulillah,
puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita sehat wal afiat, yang dimana juga sehat wal afiat niki bisa kita sama-sama gunakan dalam kebaikan. Di antaranya kita barusan selesai melaksanakan sholat fardu maghrib salat berjamaah, dan kemudian mari kita bersama niat i'tikaf di masjid ini supaya terus dilipat gandakan pahalanya sampai kita keluar dari masjid niki, sampai kita sholat, menunggu sholat waktu sholat isya, dan kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah insyaallah. Dimana alhamdulillah kita semua yang berada di sini termasuk kita menggunakan waktu kita menggunakan sehat wal afiat kita niki, itu pada hakikatnya kita mempermudah langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkahnya, memperingan langkahnya menuju majelis ilmu, maka kelak di yaumil qiyamah Allah akan mempermudah langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah tiang pelungguh sami niki termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang dikehendaki menjadi orang yang baik. Begitu pula dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka ia akan dipahamkan agama niki. Artinya mau belajar agama niki. Alhamdulillah niki patut kita syukuri bersama, dan masih banyak fadilah-fadilah kita berada di majelis ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an, tiang izin al-fakir iring pelungguh, kita sama-sama mengambil keberkahan dari salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari juga. Ini dari riwayat dari bin Ka'ab niki. Beliau berkata niki, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Rabi'atu bin Ka'ab niki pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadhi'ihi wa hajatihi. Maka saya mensegerakan untuk mengambilkan beliau itu untuk kebutuhan berwudu dan kebutuhan yang lain-lain. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, sal, mintalah sesuatu ya Rabi'ah, mintalah sesuatu, tanyakan sesuatu. Fakultu, maka Rabi'ah menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta agar diberikan petunjuk, agar diberikan jalan supaya saya bisa bersama engkau ya Rasulullah di dalam surga. Qala Rasulullah SAW menjawab bersabda niki, aghayra dzalik, apakah ada yang lain? Qultu huwa dzaka, cukup ya Rasulullah, itu saja yang saya minta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menjawab beliau, fa'inni ala nafsik, kalau itu hanya itu mau engkau, maka bantulah saya untuk dirimu,
kalau engkau itu pengen engkau yang itu yang engkau maukan, maka bantulah saya untuk dirimu untuk melakukan bikasratis sujud, ya ini dengan memperbanyak sujud. Para ulama yang dimaksudkan bikasratis sujud niki adalah memperbanyak salat sunnah niki beliau ya dinasihatin ya, akan tetapi ini juga nasihat untuk kita semua ya. Kalau kita pengen surga, terlebih kita pengen bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita memperbanyak sujud, memperbanyak salat sunnah ya, sebagaimana juga disabda beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia itu telah benar-benar mencintai aku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku, kelak dia akan bersamaku di dalam surga. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi cinta ini perlu dengan bukti ya, tidak semata-mata niki hanya sekedar ucapan. Buktikan niki ya, man ahya sunnati, barang itu yang kuncinya ya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Pertanyakan di diri kita pribadi, apakah kita sudah termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah, atau kita hanya sekedar mengandalkan cinta tersebut. Ya tentunya kita semua pasti pengen masuk surga ya. Ada di sini yang nggak mau masuk surga jamaah? Nggak ada. Pasti ya, orang yang punya akal sehat, orang yang beriman niki adalah pasti pengen yaitu masuk surga terlebih ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini yang dimuliakan ya, semoga Allah memberkahi kita. Tiang iring pelunggu, kita sama-sama muzakarah ya. Kalau memang niki sudah dibahas ya, kita niat mutolaah ya, kita niat mengulang niki ya, kita niat muzakarah niki. Insyaallah kita akan membahas di sini dari kitab Taqriratus Sadidah, yaitu bab sunnah salat. Bab sunnah salat, artinya ini membahas tentang sunnah salat ya, dimana para ulama menyampaikan tentang banyaknya sunnah salat niki, banyak ya. Ada yang mengatakan 500 sunnah, ada yang mengatakan 800 sunnah, ada yang mengatakan bahkan 1000 sunnah. Nah, dari sekian banyak sunnah niki ya, ulama kita membaginya jadi 3 ya. Sunnah yang pertama yang dari sekian banyak niki ya, dimasukkan pertama adalah sunnah qabla salat. Jadi ada yang kita lakukan sunnah sebelum melakukan salat niki. Yang seperti itu, seperti mana contohnya niki? Seperti azan. Azan itu kan kita lakukan sebelum salat, niki sunnah. Dan juga iqamat, terus ya niki bersiwak, termasuk siwak niki ya, termasuk berjalan dari rumah ke masjid terus dengan diiringin doa, niki termasuk sunnah yang dilakukan sebelum salat. Lalu yang kedua, ada di sini sunanun asna as-shalah, yaitu sunnah yang dilakukan di pertengahan salat. Ini namanya ada sunat ab'ad, ada namanya sunat hayat. Lalu yang ketiga ya, dari sekian banyak sunnah niki ada sunnah yang dilakukan setelah salat ya, seperti zikir julus ya. Insyaallah ya, semoga Allah memberkahi waktu kita. Kita akan bareng-bareng membahas yang pertama niki, sunnah yang dilakukan sebelum salat. Yang pertama niki adalah azan. Niki azan, sebagaimana kita ketahui. Jadi azan niki sunnah. Di dalam azan itu pun ada sunnah-sunnah, seperti rumah, di dalamnya rumah itu ada lagi rumah gitu. Ini sunnah, dan juga di sana ada sunnah niki. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan disyariatkannya azan jamaah? Kapan disyariatkannya azan? Mana duluan disyariatkan, azan atau sholat? Azan atau sholat duluan disyariatkan? Hah? Naam, sholat. Duluan sholat disyariatkan, yaitu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kapan peristiwa Isra Mi'raj niki? Ya, dikatakan oleh Ibnu Katsir,
Ya, peristiwa Isra Mi'raj niki adalah 1,5 tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Artinya Nabi ini adalah ya sholat duluan disyariatkan. Lantas kita bertanya, gimana caranya mengumpulkan atau gimana caranya? Dulu ketika di Mekah, ya ketika di kota Mekah, Rasulullah dan para sahabat niki sebelum hijrah, ya beliau dan para sahabatnya sholat dengan mengetahui waktu, yaitu dengan cara melihat matahari, sebagaimana yang pelunggu telah pelajari tentunya. Singkat cerita, ya yang sejarahkan sedikit masalah azan niki, ketika beliau hijrah bersama para sahabatnya ke kota Madinah, ya sampainya di kota Madinah, ya masih Rasulullah dan para sahabatnya niki sholat, ya dan belum ada azan niki, ya. Lalu para sahabat bingung gimana caranya mengetahui, ya ketika itu mendung dan lain sebagainya, gimana caranya mengetahui itu sudah dilakukan sholat niki. Sebagian sahabat, ya karena belum ada panggilan, ya belum ada tanda untuk mengetahui sholat niki, makanya sebagian sahabat niki banyak yang terlambat sholat berjamaah. Bahkan sebagian sahabat juga ada yang datang setelah sholat jamaah itu selesai. Dengan beriringnya waktu, akhirnya Rasulullah SAW bermusyawarah bersama para sahabat untuk dimufakatkan, untuk ya dimusyawarahkan gimana caranya untuk kita bisa menggunakan ya satu tanda bahwa tanda itu telah masuk waktu sholat. Lalu sebagian para sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, ya ini diriwayatkan ada di Imam Bukhari, di Imam Ahmad juga, ya Musnad Imam Ahmad dan Abu Daud. Ada sebagian sahabat niki mengusulkan, gimana kalau kita naikkan bendera saja ya Rasulullah. Kita naikkan bendera yang tinggi, jika kita lihat maka itu sudah menandakan sudah dekatnya atau sudah masuk waktu sholat. Lalu Rasulullah belum menjawab, dan itu memberikan usulan yang lain. Para sahabat yang lain mengusulkan, gimana kalau kita menyalakan api ya Rasulullah, ya dengan kita membakar sesuatu, kita lihat asapnya itu ke atas. Kalau kita sudah lihat, berarti itu sudah kita menandakan masuknya waktu sholat. Lalu Rasulullah juga ya belum menerima atau menolaknya, karena itu dari kaum Majusi yang penyembah api. Sebagian sahabat, gimana kalau kita meniup trompet, katanya beliau, ya meniup trompet. Lalu beliau juga tolak waktu karena itu dari Yahudi. Dan lalu ada juga sahabat yang mengusulkan, gimana kalau kita menggunakan lonceng, ya kita ya menghidupkan lonceng. Lalu Rasulullah bertanya, di mana kita akan mendapatkan lonceng tersebut? Akhirnya pada musyawarah pertama itu diselesaikan, belum ada jawaban, tapi Rasulullah sudah mendapat sinyal, sahabat sudah mendapatkan sinyal tentang di mana akan mendapatkan lonceng tersebut. Akhirnya di dalam riwayat lain, ya ketika musyawarah pertama itu Umar bin Khattab ya memberikan usulan, gimana kalau ntar muazin atau di saat itu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu disuruh mengatakan atau mengucapkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Kalau sudah Bilal itu berarti itu sudah pertanda masuk sholat. Akhirnya itu yang sementara dipakai. Setelah bubar dari ya tempat musyawarah itu, ya Rasulullah dan para sahabatnya, ada tadi salah satu sahabat yang ikut di musyawarah tersebut bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini pulang setelah musyawarah itu. Lalu tidak lama beliau itu tertidur. Ya ada juga yang mengatakan beliau itu antara tidur sama terbangun gitu, ya mungkin bahasanya itu kedep-depang gitu. Sehingga cerita beliau itu bermimpi, ya beliau itu bermimpi melihat seseorang yang membawa lonceng di mimpinya tersebut. Lalu Abdullah bin Zaid
menyapanya, "Wahai hamba Allah, apakah engkau jual lonceng tersebut?" Kata Abdullah bin Zaid. Lalu hamba Allah tersebut mengatakan, "Untuk apa engkau lonceng ini?" Lalu beliau menjawab, "Untuk kami memanggil, ya, untuk kami memanggil bahwa itu pertanda kami mengetahui itu sudah masuk waktu sholat." Lalu seseorang yang di dalam mimpi tersebut, "Maukah aku ajarkan yang jauh lebih baik daripada engkau menggunakan lonceng ini?" kata beliau. Tentu, kata Abdullah bin Zaid, lalu dari sanalah ya kalimat azan itu muncul. Diajarilah Abdullah bin Zaid niki, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyal shalah, hayyal shalah, hayyal falah, hayyal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lalu beliau terbangun dari tidurnya dan bergegas menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menceritakan apa yang beliau dapatkan di mimpi tersebut. "Ya Rasulullah, ya, barusan saya tertidur dan saya menemukan seseorang dan saya menawar loncengnya, tapi malah saya diajarin kalimat tersebut." Nabi, bahasa Rasulullah, sabda Rasulullah, ya, bahwa sungguh benar itu apa yang ada di dalam mimpimu. Ini namanya hadis takriri, dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menyuruh Abdullah bin Zaid niki berdiri. "Berdiri ya Abdullah," katanya, "berdiri Abdullah. Ya, sekarang engkau cari Bilal. Lalu ajarkan kalimat tersebut, ya, karena sesungguhnya Bilal itu lebih nyaring, lebih bagus suaranya daripada engkau." Ya. Tapi itulah hati para sahabat jamaah. Andaikan kita di posisi Abdullah bin Zaid niki, kira-kira apa? Kita yang bermimpi, kita yang menurut kita didatengin ilham, lalu kita disuruh hajarkan ke orang, kira-kira apa? Pasti nih jadi ngimpi, no suruh nah. Ya, mungkin sebagian kita akan mengatakan seperti itu. Tapi inilah kebersihan hatinya para sahabat dan mengetahui kapasitas masing-masing, gitu. Mengetahui kapasitas masing-masing, bahwa sadar memang benar Bilal itu lebih keras, lebih nyaring suaranya daripada Abdullah bin Zaid, dan itu berlapang dada. Itulah para sahabat, bersih hatinya niki. Karena apapun itu tidak semuanya kita itu harus menonjol jamaah. Ya, contoh misal, kalau kita mempunyai acara, ya, apakah semua panitia itu akan dipanggung demi untuk menonjolkan diri? Kan tidak semuanya akan dipanggung. Dari mana akan jamaah atau tamu undangan yang spesial ini akan dipanggung kalau semuanya panitia dipanggung? Ya, tapi itulah yang namanya jamaah, kerjasama, gitu, dan mengetahui diri kapasitas masing-masing. Ada yang di panggung, ada yang di belakang layar, bahkan ada yang jauh di sana untuk menertibkan suasana. Ini yang dinamakan jamaah niki. Nah, begitupun Abdullah bin Zaid niki paham, gitu. Ya, terima, lalu bergegas menemui Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Lalu beliau diajarkan. Ya, setelah diajarkan, ya, dalam riwayat itu di sholat zuhur langsung Sayyidina Bilal bin Rabah niki lalu mengumandangkan azan dengan kalimat tersebut. Ya, tidak lama itu didengar langsung oleh Umar bin Khattab dari rumahnya. Di saat beliau tertidur, lalu terbangun mendengar kalimat tersebut. Bergegas lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergegas mengambil ridanya beliau, ya, untuk menuju Rasulullah. Setelah bertemu sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Bilal, apa yang diucapkan oleh muazin ini adalah itu juga yang kami dapatkan di dalam mimpi kami." Lalu di akhir riwayat tersebut Rasulullah bersabda, "Falillahil hamd," segala puji bagi Allah. Ya, niki sedikit sejarah dari azan niki. Ya, masalah fadilah azan, masya Allah, ya, diriwayatkan di Imam Bukhari. Ya, kalau kiranya manusia itu mengetahui keutamaan orang azan sama keutamaan shaf awal,
ya mungkin mereka akan berebutan sampai dengan menggunakan undian. Semakin besarnya fadilah azan niki. Di riwayat lain, di riwayat Imam Tirmizi niki, bahkan fadilah atau keutamaan orang yang azan ini adalah, ya, kalaulah manusia itu diberi tahu atau diberi untuk bisa melihat fadilah azan niki, maka pastilah ya para manusia itu akan berperang, gena saling jagur gitu. Si uwain belik fadilahna azan niki. Bayangkan sampai mana suara kita azan, sampai di sanalah kita dimohonkan ampun. Semakin keras suara kita azan, ya baik itu dari benda-benda yang ya tumbuhan ataupun yang benda kering atau basah, itu memohonkan ampun bagi muazzin niki. Semakin keras semakin besar ampunan muazzin niki, ya kan. Tapi kalau kita mungkin ya saling tangguhang justru gitu, karena belum dilihatkan fadilahnya niki. Itu sedikit ya fadilah azan. Dan juga itu al muadzin atul nas anaqul yaumil qiyamah. Besok muadzin itu akan ya diberikan panjang leher di yaumil qiyamah gitu. Tapi jangan kita menghayal seperti kodong kayak jerapah, enggak. Yang dimaksudkan niki adalah dari mana dia dilihat itu dia kelihatan. Secara zahir gitu. Ya, lehernya itu akan panjang, tidak akan, tapi muazzin itu dari mana besok dia berdiri, dari sana dia bisa kelihatan. Itu namanya kemuliaan. Ya, azan niki adalah sunnah. Ya, azan niki apa adalah wal adzan al-inalul ghaibin. Azan itu adalah untuk memberitahukan orang yang gaib, orang yang belum hadir di tempat sholat niki. Niki adalah azan sunnah. Di dalam azan niku ada juga yang disunahkan. Niki, mari kita simak niki. Yang pertama adalah disunahkan untuk tartil niki, untuk tartil, ya, benar makhrajnya, benar bacaannya, ya. Lalu yang kedua adalah raf'us saut, ya, itu ditinggikan suaranya, ya. Terus salah satu juga niki sunnah azan niki adalah wadul muadzin isoba'in musabbihatain fi uzunai, yaitu ini memasukkan telunjuknya. Jadi bukan kayak gini, niki telunjuk dimasukkan niki. Ini sunnah azan, ya, sunnah. Lalu wal itifatu indal hay'alah fil adzan wal iqamah. Kita disunahkan iltifat, yaitu menengok. Namun di sini di manakah ya seorang muazzin itu akan menengok ke kanan? Falyatifu yaminan inda hay'alah ulah, yakni hay'alas shalah. Disunahkan muazzin itu iltifat, menoleh ke kanan itu ketika hay'alas shalah, yaitu hay'alal ula, itu hay'alas shalah, hay'alas shalah niki. Ya, disunahkan iltifat niki. Ya, baik itu iqamah juga ketika hayya 'alas shalah gitu, hayya 'alal falah, itu juga disunahkan, ya. Washimalan indal hayya 'alas sani, dan menoleh ke kiri ketika hayya 'ala kedua, yaitu hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, menoleh ke kiri niki. Niki adalah ya termasuk sunnah azan. Lalu di mana juga sunnah azan niki ijabatul minal mustami' fil azan wal iqamah walau min junubin. Itu disunahkan untuk menjawab azan niki. Kita disunahkan bagi yang pendengar untuk menjawab azan itu walau min junubin, sekalipun dia dalam keadaan junub gitu. Sunnah hukumnya, kecuali ini dikecualikan ada beberapa hal. Pertama adalah ketika di hammam, ketika di kamar mandi, ada qadha hajat. Kalau kita berada di dalam di sana, ya, entar sudah jawabnya itu ketika kita sudah keluar. Paham niki? Nah, ketika kita sudah keluar. Lalu yang kedua adalah ketika muazzin azan yang kedua di sholat Jumat. Misal kita baru datang nih, sedangkan muazin atau Bilal tersebut sudah mengumandangkan azan yang kedua. Di sana kita dianjurkan untuk sholat langsung. Entar sudah kita jawab setelah kita sholat, karena yang lebih utama adalah kita mendengarkan khotib berkhutbah niki.
Nah, kalau dalam masalah itu selesaikan dulu sholat, ataupun kita dalam keadaan sholat niki, jangan sambil jawab niki, entar sudah selesaikan sholat, sisanya kita qadha. Misal setelah selesai sholat, muazin sudah selesai, kita qadha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai seterusnya niki. Begitupun kita dalam keadaan kita qadha hajat di dalam hammam niki. Niki adalah termasuk sunnah-sunnah ya. Kita menjawab azan sebagaimana muazin itu mengucapkan ya. Dikecualikan di sini adalah ibdalul hayy alah bihauqalah lil mujib. Ya. Kalau muazin menyebutkan hayy alah ya, baik itu hayy alas shalah maupun hayy alal falah, itu kita menjawabnya bil hauqalah. Napi niki hauqalah jamaah? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa yaqul afdalul jam'u bainal hay'alah wa hauqalah. Afdalnya itu ya kita menggabungkan. Misal muazin bilang hayy 'alas shalah, kita gabungkan, kita sebut dulu hayy alahnya, hayy 'alas shalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Niki. Begitupun hayy 'alal falah ya, kita sebut dulu hayy 'alal falahnya niki, baru kita menyebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Niki ya sebagian dari sunnah-sunnah. Ya sunnah-sunnah selanjutnya niki menjawab, tapi sebelum menjawab niki kita dianjurkan dulu untuk bersalawat ya. Sebut ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baru kita mengatakan Allahumma rabb hazihi da'watit tamah. Niki ada tambahan juga, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jangan lupa juga ya, termasuk di kitab niki Taqrun Sadidah ditambahkan, jangan lupa doakan orang tua. Robbighfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu selama 5 kali. Ya. Kata guru tiang niki Al Habib Muhammad Amin bin Adrus niki di Madinah, hafizullah. Itu Robbighfirli wali walidaya niki kalau bisa kita di huruf dalnya niki adalah kita membaris bawahkan Robbighfirli wali walidiyah niki. Kenapa? Kalau kita Robbighfirli wali walidayya baris atas dalnya, itu yang kita doakan diri kita dan orang tua kandung saja yang dapat. Akan tetapi jamaah, kalau kita menggunakan Robbighfirli wali walidiyah ya, baris bawah dalnya itu kita mendoakan diri kita dan orang tua kita sampai ke atas, yaitu kakek gitu, orang tuanya ayah, baik itu perempuan ataupun laki-laki, itu dapat kena gitu. Robbighfirli wali walidiyah gitu. Bahkan orang tua kita yang ada di dunia niki kena. Siapa termasuk orang tua kita yang di dunia? Berapa? Ada 3. Pertama, orang yang melahirkan kita, yaitu orang tua kandung. Kedua adalah orang yang mengajarkan kita, yaitu guru, itu termasuk orang tua kita. Lalu yang ketiga adalah orang tua yang menikahkan, yaitu mertua. Nah, ketika kita bilang Robbighfirli wali walidiyah, itu sudah mencakup semuanya. Itu simple. Ya, kalau jadi jamaah Robbighfir lana wali walidaina atau Robbighfir lana wali walidina gitu. Biasa yang kita dengar wali walidina warhamhum kama rabbana shighara, itu jamak. Itu kena semuanya orang-orang tua kita niki. Ya, niki termasuk ya sunnah azan niki. Lalu sunnah yang dilakukan sebelum sholat niki adalah ada namanya iqamah. Ya, ada namanya iqamah. Di iqamah ini pun ada sunnah-sunnah di dalamnya niki, perlu juga kita ketahui. Yang pertama niki nafi khafdus sauti bi aqalla min sautil azan, yaitu kita lebih rendah atau merendahkan suara lebih sedikit min sautil azan dibandingkan suara azan. Misal azan tadi suara kita 100%. Udah selesai nih. Sampai kapan biasanya? Hah? 6. Kita dianjurkan untuk lebih ringan sedikit suara kita, karena hakikat dari kita iqamah itu adalah annal iqamata lil istinhadil hadirin. Karena iqamat itu hakikatnya untuk membangkitkan orang yang hadir. Niki makanya kita tidak perlu ya apalagi lebih kencang daripada azan. Sunnahnya niki adalah gitu. Lalu al-idraj niki mempercepat. Kalau azan kita tadi misal durasinya 5 menit, ya iqamat kita
1 menit atau 2 menit niki. Lalu niki yang terpenting adalah antakunal iqamata binazril imam, bahwa iqamat tersebut adalah dalam pengawasan imam. Jadi kalau imam belum nyuruh sebenarnya tidak boleh iqamat jamaah. Tapi kan kebanyakan kita ndek serba salah muazin niki. Suwe lalu nekomat ngomeh lihat atas. Ya, terlalu cepat di iqamah niki ngomel yang di rumah. Jelap-jelap na iqamat din man tut udud. Padahal dia yang salah niki. Ya. Karena iqamat ini adalah ini dalam pengawasan imam. Dan juga mungkin terkadang yang bukan imam yang suruh gitu. Biasa si yang terburu-terburu niki, yang si kesusu mungkin. Mau berangkat ke pasar mungkin. Ayo dong iqamat. Suena iya kita anteh le bawa ini gitu. Gitu. Sedangkan dia yang nyuruh iqamat tidak mau jadi imam. Ya, beda dengan muazin. Azan itu adalah haknya muazin. Kalau sudah ada waktunya itu yang berhak adalah muazin. Akan tetapi kalau iqamah niki jamaah, ya itu yang berhak itu imam. Ya, ya mungkin kalau sia sebagian termasuk di Driki kan mungkin menggunakan waktu niki. Ya, enggak masalah selama itu sudah disepakati oleh masyarakat. Tidak masalah, ya. Tapi tetap pada asalnya itu yang berhak menyuruh iqamah itu adalah imam niki. Ya, itu sunnah-sunnah iqamah. Lanjut niki. Atau sampun. Hah? Nah, lalu di sini adalah ada istilah sunat muazin. Sunat bagi muazin itu adalah yang pertama adalah thaharatu anil hadasain. Ya, jadi muazin itu harus dia bersuci dulu. Namun dia bersuci niki makruh. Ya, makruh hukumnya kalau dia dalam keadaan berhadas dia azan niki. Ya, kecuali dia itu berhadas di pertengahan azan. Ketika hayyalas shalah, misal di situ tempatnya berhadas, ya mohon maaf di situ tempatnya kentut, maka di sana payutimmu, sempurnakan azan niki, ya. Nah, itu salah, ya itu yang kedua sunnah solat sebelum sunnah yang dilakukan sebelum solat niki. Jawab azan atau gimana? Lanjut. Nah, terakhir jamaah. Nah, lalu ya sebenarnya masih banyak, semoga besok bisa diselesaikan oleh guru-guru pelungguh yang lain niki, ya. Lalu yang terakhir niki jamaah, yang disunahkan dilakukan sebelum melaksanakan sholat niki adalah al-masyu ila sholat bisakinah, yaitu berjalan menuju tempat sholat dengan sakinah, dengan tenang, wabiqorin, yaitu dengan santai, dan terburu-buru, ya. Terlebih niki ketika mendapatkan imam ruku, iya kadang ya tempatnya berari itu, ya datang langsung Allahu Akbar sambil ngos-ngosan, itu dapat mengganggu yang lain niki. Tenang saja, ya nggak apa-apa Mas Buk, itu salahnya kita, kenapa kita terlambat gitu, daripada ntar ada hal-hal yang nggak kita inginkan. Tadinya niat sholat akhirnya lari, ya nggak tahu ada batu di sana atau ada lubang di sana terjatuh. Tadinya niat sholat mungkin bisa jadi dia disolatin terus, kita nggak tahu jamaah, ya. Makanya itu niat itu berjalan, ya niki berjalan, ya mungkin namun zaman mangkin ya niki bisa bermotor niki. Sedikit yang kisahkan niki terakhir jamaah, ya sahabat Nabi yang bernama Sya'ban niki, ya suatu ketika Sya'ban ini adalah, ya biasanya itu beliau nggak pernah alpa namanya sholat berjamaah niki. Sahabat Sya'ban niki, sahabat Rasulullah niki bernama Sya'ban niki nggak pernah alpa dengan sholat berjamaah. Suatu ketika di waktu subuh, ya Sya'ban ini tidak ada di tempat. Ampura niki biasa jawab azan atau nggih? Oh nggih. Ya, karena beda-beda masjid niki kadang surutnya itu. Ya ampura karena nah, Sya'ban ini adalah tidak pernah alpa salat berjamaah. Ya, selalu hadir. Suatu ketika Sya'ban ini tidak ada di masjid. Lalu Rasulullah menengoknya, biasa beliau di sebelah kanan, ya di sebelah kanan, le pojok biasa. Ketika Rasulullah menengok nggak ada Sya'ban, lalu ditanya para sahabat,
Mana Sa'ban? Adakah yang tahu gimana keadaan Sa'ban? Lalu para sahabat tidak mengetahui keadaan Sa'ban. Setelah itu beliau menunggu, ya, agak berjalan waktu sedikit, beliau menunggu, tapi tetap Sa'ban ini belum kelihatan. Akhirnya beliau dan para sahabatnya niki mendirikan sholat. Setelah sholat niki, setelah salam, zikir, doa, lalu kembali menengok Sa'ban. Adakah Sa'ban datang? Ya. Lalu para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu, adakah yang mengetahui rumahnya Sa'ban di sini? Lalu ada salah satu sahabat yang mengetahui. Maka kita tengok Sa'ban, ya, kita bareng-bareng ziarahi Sa'ban. Gini sebenarnya jamaah, ya. Ya, makanya sebenarnya kalau waktu sholat itu, ya, kalau Rasulullah dulu, ya, tidak mau mendirikan sholat kalau yang biasa berjamaah itu ada yang belum hadir niki, ditengok niki, ditanda gitu. Akhirnya benar, Rasulullah SAW bersama para sahabat, ya, berjalan menuju mencari rumahnya Sa'ban. Ya, di dalam riwayat niki, ya, para ulama menafsirkan jarak dari rumahnya Sa'ban niki menuju masjid. Ada yang mengatakan jaraknya itu 3 jam, ada yang mengatakan jarak itu 2 jam, gitu. Sampai segitunya, tidak pernah alpa. Setelah ditelusuri rumahnya Sa'ban ini ternyata jauh gitu. Akhirnya sampai rumah Sa'ban, lalu yang keluar di sana adalah istrinya beliau. Lalu ditanya oleh Rasulullah, mana Sa'ban? Katanya, ya Rasulullah, Sa'ban kemarin, ya, tadi sebelum subuh sudah meninggal dunia, katanya, sudah wafat. Apakah engkau mengetahui apa yang terjadi sebelum Sa'ban ini meninggal? Tidak ada ya Rasulullah, katanya. Namun saya masih bingung sebelum Sa'ban ini meninggal mengucapkan 3 kalimat yang saya itu tidak paham. Oh, apa itu? Kata Rasulullah. Kata yang pertama, ya Rasulullah, Sa'ban itu sebelum meninggal mengeluarkan kata-kata, kenapa sih tidak jauh lagi, tidak lebih jauh lagi, katanya. Beliau mengucapkan kenapa sih tidak lebih jauh lagi. Lalu yang kedua adalah perkataan beliau adalah kenapa bukan yang baru saja. Lalu yang ketiga adalah kenapa tidak semuanya. Lalu Rasulullah SAW mendengar hal itu, ya, karena dapat kabar dari langit. Lalu Rasulullah SAW tersenyum. Oh, yang dimaksudkan oleh suamimu, ya, oleh Sa'ban itu, kata Rasulullah, itu sebelum orang meninggal dunia, artinya ketika sakaratul maut itu diperlihatkan kemuliaan amal-amal ibadah yang dilakukan. Itu sebelum diambilnya ruh niki, diperlihatkan oleh Allah kemuliaan yang dilakukan amal-amal ibadah niki. Maka dari itulah suamimu mengatakan kenapa tidak lebih jauh lagi, karena Allah memperlihatkan fadilah, keutamaan, yaitu berjalan dari rumah menuju masjid, gitu. Lalu Sa'ban ini mengatakan kenapa enggak lebih jauh lagi, karena beliau mengetahui kemuliaan, yaitu orang yang berjalan menuju tempat sholat ini berjamaah, gitu. Kaki kanan, ya, diangkat derajat, kaki kiri diampunkan dosa. Itu diperlihatkan kepada suamimu. Makanya suamimu itu mengatakan kenapa enggak lebih jauh lagi niki, padahal jaraknya sudah sangat jauh niki jamaah, ya, karena diperlihatkan fadilah berjamaah atau fadilah menuju masjid itu sangat mulia. Akhirnya sampai beliau mengeluh gitu, kenapa sih enggak lebih jauh lagi rumahku, ya, dari rumahku menuju masjid ini, seakan-akan seperti itu bahasanya. Lalu yang kedua adalah kenapa enggak yang baru? Karena dulu suamimu, ya, ketika enggak berangkat ke masjid itu sedang musim dingin. Lalu beliau, ya, Sa'ban itu, suamimu itu menggunakan 2 pakaian, 2 jaket gitu kalau bahasa kita sekarang, ya. Jaket yang baru digunakan di dalam, lalu jaket yang pernah dipakai atau jaket yang lebih jelek itu digunakan di luar.
Setelah berjalan menuju ke masjid, beliau menemukan seseorang yang sangat kedinginan. Niki. Akhirnya beliau dengan secara refleks membelikan yang di luar itu, yang sudah dipakai, artinya yang lebih jelek gitu. Lalu Allah memperlihatkan kemuliaan orang yang memberi, sama orang yang memberi akan hadiah itu yang lebih bagus. Lalu beliau mengatakan, kenapa yang baru aja yang saya berikan? Itu menyesal di saat itu jamaah gitu. Kenapa sih yang jelek saya berikan dulu? Kenapa sih yang enggak baru yang saya berikan? Kenapa pakaian saya yang bukan baru itu yang saya berikan? Kenapa justru yang jelek saya berikan, ya Allah? Di sana penyesalan. Lalu yang ketiga, perkataan suamimu kenapa tidak semuanya? Itu adalah, ya, diriwayatkan Sa'ban niki orang yang dermawan, ya. Di riwayat yang lain adalah Sa'ban itu ketika itu memakan, ya, satu roti dan di depannya ada satu minuman susu niki. Lalu ketika beliau hendak memakan, datanglah seorang yang kelaparan niki, minta makanan di hadapan beliau. Setelah itu Sa'ban itu membagi dua roti tersebut dan membagikan susu itu sama-sama setengah. Nah, di saat itulah Allah memperlihatkan, ya, kemuliaan memberi itu. Ya, makalah beliau mengatakan, kenapa sih tidak semuanya saja yang saya berikan? Niki. Beliau ada rizki 100%, beliau keluarkan 50%. Diperlihatkan, kenapa sih nggak semuanya, atau kenapa nggak lebih banyak saja yang saya berikan waktu itu, ya Allah, katanya gitu. Itulah, ya, para sahabat niki. Itu maksud dari perkataan suami, maka istrinya pun tersenyum di saat itu. Niki, ya, ini yang dimaksudkan, ya, oleh imam-imamnya para sahabat ini. Ya, semoga kita semua bisa mengikutinya, ya. Semoga kita semua bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan kebaikan, ya, tanpa kita mikir-mikir gitu, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, ya, dan diambil akhir hidup kita dengan baik, dengan keadaan husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ampura Agung, ya, Mara niki mungkin, ya, karena waktu dan lain sebagainya, ya, tidak ada maksud yang menggurui pelunggu semua, akan tapi sama-sama kita tawasau bil haq, tawasau bil sabr, ya. Semoga apa yang kita dapatkan niki ada manfaatnya, ada keberkahan bagi kita dan keluarga-keluarga kita. Dan semoga yang hadir di sini, ya, yang mempunyai, yang diberikan penyakit oleh Allah, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, segera digantikan dengan yang jauh lebih nikmat. Dan semoga yang mempunyai hutang di sini, semoga Allah memberikan jalan keluarnya untuk melunasi hutang tersebut dengan cara halal thayyiban. Dan semoga yang mempunyai hajat di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum itu ada masalah? Tidak ada? Naam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya masalah azan. Nggih. Apakah kita azan pendek, sedangkan kalau azan pendek berapa rakaat kita gunakan? Naam. Terus kalau azan panjangnya berapa harkat yang kita gunakan? Apakah kalau kepanjangan harkatnya itu apakah tidak makruh atau Naam. kena bias sah saja? Naam. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki. Berapa sih harokat atau berapa kadar panjangnya niki kalau kita azan? Naam. Karena barusan kita nggak jawab niki, kita nggak jelaskan masalah makruhatul azan. Niki kalau yang punya takratus sadidah niki bisa dibuka makruh azan. Niki salah satu kemakruhan azan itu adalah at-tamtid, ay at-tamdid, niki memanjangkan. Ya, memanjangkan niki ya terlalu mendayu-dayu niki. Ya, adapun masalah harokat niki para ulama yaitu, ya, tidak disamakan seperti harokatnya kita membaca Al-Quran. Niki boleh agak panjang lebih sedikit daripada kita membaca Al-Quran niki. Misal harokatnya kalau mat ini misal dua harokat, tapi kalau azan niki, ya, itu diperbolehkan. Akan tetapi jangan terlalu panjang, ya, ya, sebagaimana urufnya, sebagaimana kebiasaannya.
Makanya di sini dimaksudkan di makruhatus salat, di makruhatul azan ini adalah salah satunya at-tamtid namanya. At-tamtid yaitu memanjangkan azan niki makruh. Ya. Kalau masalah kadarnya tergantung uruf, tergantung ya mungkin kebiasaan yang ada di desa niki. Intinya jangan terlalu panjang niki. Ya. Paham namanya niki? Jelas niki. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada ya ampura agung ya, karena niki adalah ya yang juga masih banyak belajar niki, yang tidak pantas sebenarnya duduk di hadapan pelungguh niki, yang masya Allah yang terkenal di masjid niki adalah ya guru-gurunya itu masya Allah gitu, ya orang-orang elit semua niki, ya yang sebenarnya berat niki untuk di hadapan pelungguh ya, tapi karena inilah imtisarul amr, ampura agung niki. Kalau ada salah maka koreksi tiang, ahlan wa sahlan niki, marhaban gitu ya. Ya, ampura agung ya tipe pelungguh semua ya, semoga ya apa yang kita dapatkan diberkahi dan kita akan menemukan kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Fatahallahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa babal ilmi wal ma'rifah wal barakah wal istiqamah wa ja'alana wa iyyakum min husnil khatimah bi asraril Fatihah. Biasanya doa tuh langsung doa. Amin tuanku. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا جهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها فسيرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك دياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء طردنا وجميع حاضرنا والحاضرات في هذا المجلس وأنت راض وأنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وإياذك وحفظك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باق وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا صالحا ورزقا حلالا طيبا وطيبا واسعا في الدنيا والآخرة وخيرا قريبا شرا بعيدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفسير. اللهم فقهنا وفقه أولادنا وأهلنا في الدين وعلمنا وإياهم التأويل والتفسير. اللهم افتح علينا وإياهم فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bariok tutup barang-barang majelis niki dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.